Oke, halo semuanya, kembali lagi di Fardi Hanif ya. Kali ini kita kedatangan motor ya, tapi ini kebetulan kita beli waktu IMS kemarin ya. Ini namanya Yadea Velox ya, Velox ya. Gak tau lo ngomongnya gimana gitu ya. Ada 3 tipe dan kita ambil yang paling tinggi, yaitu yang tipe U ya. Ini harganya 39 juta. Nah, kan. Dia ada ininya, alarmnya kalau digeser-geser gitu dia bunyi ya. Tadi yang mana? Lupa kan? Oh ya, by the way, kalau teman-teman nemu komentar judi online, tolong di-report. Terima kasih banyak ya, karena gue juga sebel ya sama judi online. Itu nggak ada orang kaya dari judi online, yang bangkrut banyak. Nah, lanjut lagi ke motornya. Karena dia ada 3 model ya, dan model Ultimate ini itu yang range-nya paling panjang dan baterainya lithium. Kalau yang versi bawahnya, itu dia pakai baterai lead acid. Nah, cuman ya dia itu nggak mau dibilang lead acid, namanya tener apa gitu ya. Sebenarnya cuma beda sedikit aja, tapi intinya itu masih lead acid. Artinya kalau misalkan rusak, gantinya murah. Ya, tapi memang lead acid itu kalau misalkan kalian punya motor listrik atau apapun listrik yang pakai lead acid, itu harus yang pertama perhatikan temperatur, jangan sampai terlalu panas karena musuhnya adalah panas. Terus yang kedua, kalau pakai itu jangan sampai habis banget. Kalau bisa 20-25% tuh langsung dicas penuh. Ya, karena kalau pernah dihabisin banget, nah habis itu dinyalain lagi, ya itu biasanya degradasi baterainya itu mulai berasa. Dan ya dia sendiri ini adalah motor listrik atau sepeda listrik, apapun yang listrik-listrik terlaris di Tiongkok sana. Jadi gue waktu kemarin Beijing Auto Show ya, sekitar tahun lalu 2024, itu gue jalan naik sepeda. Kita sewa sepeda ya, pakai scan, enak banget. Pasti jalan, banyak banget yang pakai Yadea. Banyak banget. Bahkan merek lain tuh hampir sedikit sekali ya. Dan bagusnya Yadea ini mulai dari yang varian yang murah-murah, yang under 10 juta sampai di atas 10 jutaan, itu build quality-nya bagus. Nggak terasa murah. Begitu pula di motor ini ya. Nih, ini yang paling gue suka nih. Coba lihat nih, bagian sini. Biasa kalau motor-motor yang kita kenal itu kan suka ngeplek-ngeplek ya. Ini solid ya, tuh. Ya ada ngepleknya, cuma ini solid banget. Tuh. Bagus dan dikasih magnet. Nah, ini harusnya ditiru sama banyak pabrikan. Bikin kayak ada mekanisme pernya gitu, bukan magnet ya. Yang magnet cuma di sini doang nih. Tek. Ini bagus. Dan kalau misalkan kita buat naruh barang ya. Oh, HP nggak bisa. Mungkin HP-nya harusnya agak kecil. Oh, bisa. Naruhnya aja dimiringin dikit ya. Tuh, bisa ketutup. Dan kalau misalkan kalian pengen ngecas HP ya, di sini ada chargernya. Tuh. Dan langsung USB biasa nih. Bukan USB Type-C. Ya, jadi langsung colokin aja. Nah, itu bisa langsung ngecas HP di sini. Ini loh, bagus. X-Max aja ngelepek-ngelepek gitu kan. Kalah loh sama Yadea. Oke, lanjut. Ngeluarin susah. Lanjut, di sebelah kanan sini ya, ada tempat penyimpanan, ada hook ya, sama ada hook lagi di depan sini, belakang sini ya, depan dan belakang ya, gini lah belakangnya. Jadi ada 2, tapi ini plastik, jadi kayaknya nggak bisa ditaruh beban yang berat ya. Cuma seadanya aja, decknya rata. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya ini motor listriknya itu, dia punya baterai itu ada di bawah sini dan dia masih punya ruang penyimpanan ya. Jadi kalau misalkan kita mau naruh barang itu bisa. Terus kita bisa buka nih, bukanya di sini. Nah, ada 2 buah baterai yang bisa dicopot ya. Tuh. Bisa kelihatan masih penuh ya. Dan ada lampunya di bagian sini. Jadi kalau misalkan malam-malam kita mau ngambil barang, ada lampunya. Dan buat ngecas, dia colokannya ada di sini, ya. Tapi ini dikasih cover plastik ini, kayaknya cover plastiknya ini bakalan kalah duluan. Dan kalau nanya, chargernya sini berarti mesti dibuka dong bagasinya? Enggak. Bagasinya itu ada coak di sini buat naruh kabelnya jalan, ya. Dan yang gue suka adalah dia punya adapter, itu desainnya bagus, nggak kaleng-kaleng ya, dan build quality-nya itu bisa dibilang charger motor listrik yang paling bagus yang pernah gua pegang ya. Even yang lebih mahal pun kayaknya nggak sebagus Yadea ya, bentuknya itu bagus banget. Nah, tapi untuk sebuah motor listrik ya,
Ini sorry agak kotor ya. Ini kena getah. Terus digosok-gosok malah jadi hitam. Kayaknya mesti langsung disabunin cepet ya. Nah, ini kan baterainya di sini ada 2 biji ya. Tapi di sini bagian ininya tuh tebel ya. Kayaknya ada varian yang dia punya baterai di bagian bawah. Atau jangan-jangan ada baterai bawah, ada baterai atas gitu. Karena ini nggak tahu ya kalau dibuka isinya apaan ya. Kayaknya harusnya kosong sih. Tapi ini terlalu tebel gitu loh buat sebuah motor listrik yang baterainya di sini. Harusnya bisa dibikin ke bawah lagi. Dan tentu saja karena dia posisi duduknya punya dek bawah yang tinggi, sebenarnya pas kita duduk begini ya. Sebenarnya pas kita duduk gini, ini sih normal-normal aja. Tapi kalau dibikin ke bawah sedikit aja, let's say barang 2-3 cm, pasti lebih enak turunnya kakinya. Tapi ini udah oke sih. Ya mirip-mirip kayak bawa Vario yang punya aki di bawah kali ya. Terus kalau kita turunin ke bawah ya, dia jarak dari jok ke bawah itu sekitar 720 mm ya. Jadi buat gua tinggi 170 cm dan istri gua juga hampir 170 ya. Enak. Kaki kiri kanan itu bisa duduk dengan duduk napak dengan sempurna. Begitu pula dengan boncengannya. Boncengannya di sini ada footstep yang bentuknya bagus ya. Pokoknya kalau untuk build quality ya dia ini mantap lah. Bahkan di atas motor bensin loh. Nah, kita di belakang itu duduknya seperti ini. Ditambah lagi, ya ini cukup menopang ya, tapi masih kerasa ada sempitnya dikit. Tapi ini loh, joknya ini empuk sekali. Joknya empuk banget, enak. Jadi build quality, kenyamanan itu di motor ini luar biasa. Gak kayak motor listrik pada umumnya. Ya, makanya istri gue seneng banget pas naik ini, kok enak gitu ya. Dan motornya juga enteng. Jadi buat kita manuver gitu ya. Tuh, motornya dijatuhin begini, angkatnya pun gampang. Oh kena ini ya. Kita turunin gini nih, angkatnya gampang. Nah, motor listrik beda sama mobil listrik ya. Motor listrik biasanya lebih enteng dibandingkan dengan motor bensin. Nah, mau kita standar 2 pun juga gampang ya, tinggal diinjak. Kita bahas depannya dulu deh. Dari tadi kok lompat-lompat ya, nggak urutan gitu kan. Dari depan bentuknya seperti Vario yang 110. Yang masih dijual nggak sih Vario 110? Masih ada nggak? Mertua gue masih ada soalnya. Ini depannya mirip banget, tapi bagus sih. Dan dia tuh belum pakai AHO ya, belum auto headlight on. Jadi kalau mau nyalain lampu masih ada switchnya. Oke, 1, 2. High beam ada pas beamnya nih, ting ting. Nah sama ada high beam yang benerannya. Oke, lampunya juga lumayan terang ya. Sama gue suka ini ada aksen titik-titiknya nih, 1, 2, 3, 4, 5. Bagus, kelihatannya tuh kayak mahal. Ya sama ada goldnya di sini dan ada tulisan motor listrik pintar. Ya, ini ada logo Yadea, tapi ini cuma stiker ternyata, bisa dicopot ya. Nah, oke, nih, oh ini stiker beneran, bisa dicopot. Bunyi lagi. Terus kalau kita lihat bawahnya juga kaki-kakinya ya, remnya juga gaya ya, disc brake-nya ya. Nah, velgnya pun juga fit finishingnya segala macam bagus ya. Jadi tuh lihat, ini fit and finishnya bagus sekali tuh, matching-matchingannya pas. Warnanya juga kalau kita lihat detail, dia kayak Honda BR-V, ada apa namanya, bunglonnya gitu ya. Kalau kena tuh ada kebiru-biruannya. Jadi emang terasanya mahal. Sama untuk hidrolik kan depan belakang cakram, ditutup loh ininya. Jadi rapi. Spionnya agak kurang keluar sedikit, tapi oke lah. Ya, bentuknya seperti ini. Speedometernya aja paling pas gue pakai siang-siang kurang terang ya. Kalau misalkan siang-siang dibikin lebih terang, oh bisa ding. Jadi kalau misalkan kita nyalain lampu dia ngeredup. Kalau kita matiin lampunya tambah terang. Tapi masalahnya di Indonesia kalau kita matiin lampu itu pasti kena tilang. Dan ini ada STNK plat nomor tapi belum datang nih. Mungkin masukan buat Yadea dibikin auto headlight on aja, sama cahaya ini dikasih proximity sensor. Jadi kalau misalkan nanti dia ada matahari, dia tambah terang. Kalau mataharinya hilang gitu ya, dia jadi lebih gelap biar nggak silau ke pengendaranya. Oke, kita ke sini Viv. Yuk lihat dashboardnya ya. Ini rem kanan kiri ya. Rem kirinya lebih keras dibanding yang kanan ya. Tapi kalau kita injek yang sebelah kiri, tekan ya. Kita tekan yang sebelah kanan, nah dia ikut, yang belakang ikut juga. Karena dia sudah pakai kombi brake system.
seperti Honda. Nah terus ini ada lampu sein. Kalau kita ngesen bunyi not ya kan. Terus kalau kita pakai hazard juga bunyi not gitu ya. Nah di sebelah kiri ada klakson. Ada buat reverse ya. Jadi kalau misalkan kita pencet ini bisa mundur. Terus kalau misalkan kita lagi jalan ya kenceng 60 gitu ya, kita pencet ini dia jadi cruise control. Nah yang kanan sini ya hazard yang gue bilang tadi. Terus di sini ada buat matiinnya, jadi buat ready sama enggaknya bisa dari sini. Dan ada mode E sama S. Itu beda di top speednya sama di responsnya. Dan S-nya ini emang rasanya enak ya, ngacir itu cer. Ya. Ada trip di bagian sini 0 km ya. Dan kalau buat ngatur bagian tengahnya sini itu kita harus pakai handphone. Jadi kita bisa binding dulu. Ada QR code di sini. Kita pakai Yadea app, baru nanti kita bisa atur-atur informasi dan kawan-kawannya. Termasuk kita bisa geofence juga. Jadi kalau misalkan kita, oh motor ini nggak boleh keluar dari Klaten gitu ya, nanti dia akan mati otomatis. Ada pengaturannya di bagian sini. Oke, lanjut. Sekarang ke bagian belakangnya. Ya, ini behel belakangnya besi, bukan plastik. Nah, sama bentuk belakangnya ini ya, kalau dilihat tuh mirip ini nggak sih? Yamaha apa? Yang Matic Trail itu? X-Ride. Ya, tapi dibikin bukan huruf, ini logonya Yadea nih. Cuma warnanya merah karena lampu rem kan. Di sini ada lampu tapi ini buat plat nomor ya. Ini kebetulan plat nomornya belum keluar. Kita lepas aja nih, kurang menarik. Nah, oke. Sama ada mata kucingnya, spakbornya panjang ya. Lampu seinnya kiri kanan di sini, sama ada mata kucing lagi sebelah kiri kanan sini. Ya secara kelengkapan oke lah, tapi yang gua paling suka adalah build quality-nya yang di atas rata-rata, bahkan di atas motor bensin pada umumnya. Shock breaker 2 kanan kiri. Ini ada dinamo besar di bagian rodanya, dan untuk armnya kiri kanan itu ada, sama dia dikasih cover yang bagus. Ini armnya kalau dibikin besi biasa sih jelek ya, tapi ketika dikasih cover gini jadi bagus. Dan sini kelihatan ada high voltage kabelnya nih yang warna oranye seperti ini. Oke, sekarang kita bawa jalan muter-muter. Sebenarnya gue udah pakai dari kemarin ya. Sama kuncinya dia itu desainnya seperti ini ya, jadi kayak batangan gitu. Dan ini tuh kayak glow in the dark ya puterannya. Jadi kalau misalkan lagi malam dia kayak nyala gitu, tapi bukan karena ada lampunya. Jadi sebenarnya dia bisa keyless juga ya. Kita pencet yang bawah ya beberapa kali. Habis itu bisa langsung kita puter. Jadi nggak perlu colok-colok kunci. Nice. Yuk, let's go. Kita jalan sekarang. Pakai jaket dan helm dulu. Jadi gue udah pakai motor ini beberapa hari ya, dan yang gue rasakan pertama ini motor enteng dan lincah ya. Jadi bawanya tuh nggak kayak bawa sepeda sih, tetap kayak bawa motor, tapi ya ini enteng sekali. Buat manuver-manuver segala macam itu, terutama buat perempuan ya, yang nggak bisa bawa atau susah bawa motor berat, bawa motor ini pasti gampang banget. Karena ya rasanya kayak ya mirip sepeda tapi lebih rigid lah, lebih solid. Karena bannya tebal juga sih. Dan tarikannya kalau kita di mode E ya, itu gitu doang gitu loh. Ya kencang tapi nggak sekencang yang S. Jadi cus langsung ya. Wuhuy. Remnya juga yang sebelah kanan tuh empuk, tapi yang sebelah kirinya biasa aja. Nah, untuk shock breakernya ya, seperti halnya motor pada umumnya, yang depan keras, belakang keras. Depan masih lumayan lah, tapi belakangnya harusnya bisa dibikin lebih empuk lagi. Atau mungkin sebelahnya dicopot kali ya, jadi saat single shock gitu. Cuma imbang nggak ya? Dan motor listriknya sendiri, dia itu daya maksimalnya di 4900, jadi hampir 5 kW. Nah, cuman ya, sama si Yadea ini kalau kita lihat spesifikasinya, itu dimaksimalin cuma 80 km per jam aja. Harusnya dengan daya segitu, itu bisa lebih kenceng sih. Tapi menurut gue ini udah lebih dari cukup, terutama kalau kita buat seruntulan cus gitu ya, kita masuk mode S, itu ngegas tuh dikit aja udah kenceng banget, enak bener.
Tuh mode S-nya enak banget ya. Tapi sebenarnya ketika gua pakai ya, kecepatan maksimal itu nggak 80 juga. Paling kencang gue bawa motor ini 92, tapi untuk mencapai 92 itu lama sekali ya. Jadi emang harus dibetot terus, jalannya agak panjang baru bisa dapat ke 92. Kalau 100 kayaknya agak susah deh. Ya kecuali kalian di turunan, mungkin bisa. Tapi ya terlalu maksa. Dan dia punya baterai, itu ada dua ya. Kalau kita pakai, dia tuh turun kanan kiri itu secara bersamaan. Bukan salah satu turun baru yang nomor 2 turun. Dan kalau misalkan udah tinggal dikit, tentu saja seperti motor listrik pada umumnya, dia mulai berkurang tenaganya. Nah, tapi yang unik adalah gue tuh punya feeling kalau misalkan lagi di jalan, ini speedometernya dia agak berbeda dengan speedometer motor Jepang. Dimana kalau motor Jepang itu 80, di sini mungkin cuma 75 atau 76. Karena waktu gue bawa jalan gitu ya, sebelah gue ada ADV atau NMAX gitu ya. NMAX-nya tuh 85, gue 86, itu bisa nyusul dengan mudah. Artinya, masa beda 1 km per jam itu nyusulnya cepet banget gitu. Memang biasanya kalau speedometer motor itu, biasanya tuh nggak dibikin akurat, tapi dibikin lebih kencang dari yang seharusnya. Pertama untuk alasan safety, ya, biar kalau 100-nya tuh udah rasanya tuh udah kencang banget, padahal 100-nya itu baru jalan 90-an. Nah, kalau ini kayaknya sih enggak ya. Jadi, pas kita bawa 30, 40 itu emang rasanya kenceng loh. Tarikannya sih terutama sih asik banget. Dan ketika kita berdua buat boncengan, itu baru berasa sih. Dan karena tenaga mesinnya juga gede, jadi pas kita boncengan, itu rasanya tuh penurunan tenaganya tuh nggak signifikan gitu. Masih enak. Tinggal nanti kita coba gimana rasanya pas tanjakan. Sama ini motor katanya kalau kita bawa jalan itu bisa sampai 130 km di mode E. Oke, jadi seperti itulah Yadea Vilex ya. Ya, so far ini motor sesuai dengan prediksi ya. Motornya enak, ringan, buat ibu-ibu pasti gampang banget ya. Paling tinggal kita atur tekanan bannya biar lebih empuk lagi, karena gue ngerasa shocknya depan belakang tuh agak sedikit keras. Buat teman-teman yang udah beli Yadea Vilex, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana meliharanya ya. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, dan buat teman-teman juga gue say thank you buat yang udah bantu kita nge-report komen-komen judi online. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.